Karena sebenarnya kalau kita melihat statistik corona di Swiss juga sudah kurvanya udah mulai lebih baik ya dibandingkan di awal-awal. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Syarif Sapata. Hari ini vlog iseng-iseng aja, jadi saya bakal ngajak kalian jalan-jalan keliling kota Basel sambil saya pengen nunjukin sedikit infrastruktur kota, terus tata kota, dan biar kalian nggak bosen di rumah bisa ngeliat jalan-jalan ikut saya ya. Oke, jadi sepanjang video ini saya sebenarnya nggak bakal sering nunjukin muka saya karena saya sering baca di komentar ternyata kalian nggak begitu suka kalau ngeliat muka saya. Jadi saya bakal point kameranya ke sekitar saya dan kalian bisa ikutan lihat ya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di jembatan, masih di atas di jembatan kota, dan kota Basel ini terletak di dekat sungai ya. Jadi ada sungai besar di tengah kota, dan kota Basel ini terbelah dua oleh sungai ini. Jadi di Basel sendiri banyak sekali jembatan ya teman-teman yang menghubungkan antara Basel sebelah kanan dan sebelah kiri kita ini. Namanya kalau di sini yang sebelah sana Gross Basel atau Basel besar, dan sebelah sini Basel kecil. Pada zaman dahulu ini terbelah dua secara pengurusan administrasinya, tapi sejak berapa puluh tahun yang lalu akhirnya menjadi satu. Kota Basel ini benar-benar kota yang sangat tertata. Secara infrastruktur benar-benar di planning secara matang ya. Jadi bahkan mereka di tengah sungai itu, kalau kalian bisa lihat di sana, itu ada pemadam kebakaran dalam bentuk kapal ya. Jadi rumah-rumah di sepinggir sungai ini, walaupun di depannya itu jalannya kecil, jadi mereka nggak perlu khawatir saat ini terjadi kebakaran, karena kapal itu dengan mengambil air dari sungai bisa langsung memompakan ke lokasi yang letaknya di pinggir sungai, yang mana jalannya kecil-kecil gitu ya. Jadi benar-benar terstruktur dan didesain secara matang. Kalau di Indonesia kan kalau kita misalnya lihat ada gang-gang kecil yang orang susah masuk, itu biasanya orang lupa bahwa seandainya terjadi musibah, itu nanti akan susah untuk evakuasi atau pemadam kebakaran untuk masuk ke jalan kecil tersebut. Oke teman-teman, sekarang saya ada di jalan yang mana bangunannya sebenarnya masih tua ya, dan sangat terawat sekali teman-teman. Jadi di Eropa secara umum bangunan-bangunan tua itu perawatannya benar-benar maksimal. Jadi mereka sangat menaruh perhatian pada bangunan-bangunan yang bersejarah lah buat kota ini dan buat penduduk ini. Karena kota Basel juga adalah kota yang sudah cukup tua, sudah lebih dari 1000 tahun mungkin adanya. Dan seperti yang kalian bisa lihat di jalan ini bersih sekali, benar-benar susah untuk nyari sampah ya. Benar-benar kalau misalnya kalian lihat, perhatiin baik-baik, mungkin ada 1-2 puntung rokok, tapi selain itu sebenarnya jalannya benar-benar terawat sekali. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di kota tua, kota Basel ya. Jadi di Eropa biasanya kota tuanya tuh terfokus di satu tempat. Oke, yang paling penting juga teman-teman, jadi yang menurut saya benar-benar ketara gitu, itu kalau kalian ngelihat alamat di Indonesia dengan alamat di Eropa atau di Swiss ya. Jadi misalnya kalau saya mau nulis surat ke rumah orang tua saya, itu agak ribet, panjang. Jadi kan kompleks perumahan ABC, RT berapa, RW berapa, kecamatan, bla bla bla, dusun, bla bla bla, bla bla bla, panjang deh pokoknya. Dan kalau di sini, yang saya bilang tadi, perencanaannya benar-benar matang. Jadi kalau kita nulis surat, itu benar-benar cuman nama jalan, nomor rumahnya, terus sama kode pos kota, sama nama kotanya, titik. Itu kalau surat antar negara. Jadi kalian nggak perlu
nggak perlu tulis kecamatan segala macam. Dan area yang dirangkup kode pos itu nggak terlalu besar. Jadi memudahkan untuk mencari rumah-rumah yang dituju. Dan seandainya orang bikin rumah baru atau perumahan, itu juga harus menyesuaikan dengan nama-nama jalan atau nomor rumah yang sudah ada gitu ya. Jadi selalu ada pusat yang mengatur itu semua, dan semua itu terorganisir gitu. Jadi kalian nggak bisa hanya karena kalian punya tanah, memiliki tanah tersebut ya. Kalian nggak bisa bikin bangunan terus menamai gang jambu. Karena gang jambu itu udah banyak sekali teman-teman di Indonesia. Jadi kalian harus tanya dulu ke institusi yang bersangkutan, boleh nggak saya di kode pos ini membuat jalan, membangun bangunan di jalan jambu namanya, atau gang jambu. Jadi orang pos pun mudah ngaturnya ya. Itu yang menurut saya agak kurang di Indonesia. Mungkin ini bisa sebagai masukan juga. Oh ya teman-teman, yang sebenarnya saya juga dambain ya di Indonesia itu, seandainya penduduk Indonesia mulai bisa hidup bareng ya, jadi dalam satu bangunan gitu, jadi kayak apartemen lah ya. Karena sekarang kan apartemen itu kayak di Indonesia masih buat orang kaya ya. Saya nggak ngerti kenapa apartemen itu lebih diminati oleh orang kaya. Mungkin karena bangunannya modern gitu ya. Tapi kalau di sini tinggal di apartemen itu merupakan hal-hal yang biasa ya, karena lebih murah gitu, lebih terjangkau. Dan seandainya di Indonesia kita juga menerapkan hal yang sama, maka kota-kota besar seperti Jakarta itu juga bisa lebih mudah ngaturnya, karena penduduknya akan terfokus di satu tempat. Jadi kalau mau bikin infrastruktur seperti yang saya bilang tadi, stasiun bus atau mau bikin stasiun kereta, itu mereka bisa tahu gitu, tinggal nyari aja mana sih lokasi kota yang paling banyak apartemennya gitu kan, dan di situ ditempatin satu stasiun bus. Tapi untuk sementara ini di Indonesia, karena kita setiap orang itu selalu pengen punya rumah sendiri ya, pengen rumah sendiri, jadi mereka beli rumah di pinggir kota yang jauh sekali dari keramaian misalnya, karena harganya lebih murah. Tapi konsekuensinya kalian harus punya kendaraan pribadi, harus punya motor sendiri, harus punya mobil sendiri. Dan itulah yang membuat pemerintah juga susah untuk membuat transportasi publik. Bedanya kalau di sini benar-benar semua itu terfokus. Jadi nggak sembarangan orang bisa bikin rumah di antah berantah, teman-teman. Kalian harus memiliki izin banyak di sini buat bisa bikin tempat tinggal baru. Jadi yang menariknya juga teman-teman di sini, kalau di pedesaan gitu ya, saya sering lihat kalau di kota besar seperti Basel ini udah susah mau bikin bangunan sendiri ya, mau bikin rumah sendiri. Tapi di pinggir kota misalnya, itu kalau kalian mau bikin rumah baru, itu kalian nggak bisa bikin begitu aja. Kalian harus semacam memasang peringatan gitu buat tetangga kalian, oh ya di sini saya mau bikin rumah loh, boleh nggak? Dan kalau seandainya ada tetangga yang nggak setuju kalian bangun rumah di situ, entah karena bangunannya terlalu tinggi atau karena lokasinya yang kurang strategis, misalnya kalian nutupin jalan, atau seandainya perencanaan bangunan kalian itu nggak matang dan membuat kota jadi jelek, itu pasti nanti ada orang yang datang dan protes. Oh, saya nggak setuju kamu bikin rumah di situ, dan nanti akan ada diskusi. Jadi nanti didiskusikan, oh bisa nggak sih arsitektur bangunannya dirubah gitu, jangan seperti ini, tapi mungkin lebih sesuai dengan tata kota. Dan semua itu bisa dibicarakan di sini. Jadi nggak asal sembarangan hanya karena kalian memiliki tanah tersebut, terus kalian bangun sesuatu sesuai jidat kalian ya, seenak hati kalian. Dan kayak misalnya bangun sumur gitu, nggak bisa orang bikin sumur sesuka hati di sini, karena sumur itu bener-bener apa ya, jadi struktur tanah itu kan berubah sananya, terlalu banyak sumur di satu wilayah ya, dan ini harus terkontrol gitu. Bahkan kalau mau bikin balkon ya, misalnya seperti di depan, saya tunjukin. Nah, misalnya kalau kalian lihat rumah depan itu tidak ada balkoninya. Seandainya orang ini mau bikin balkoni di bangunan ini,
itu kan mereka nggak bisa bangun seperti itu aja. Mereka harus minta izin ke kota, sama izin kota pun juga bakal ribet karena bangunan ini bangunan tua ya. Nggak bisa kalian merubah bangunan tua seenak kalian. Akan benar-benar dicek ini bangunannya kuat nggak untuk menampung kalau ditambahin balkoni, karena keselamatan warga yang tinggal di situ nantinya juga tanggung jawab pemerintah juga kan. Kok nanti bakal banyak yang protes, kok boleh diizinkan bangun balkoni di situ padahal struktur rumahnya sudah mulai rapuh gitu. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di salah satu lokasi favorit di Kota Basel ya buat saya. Ini indah sekali tempat ini teman-teman. Suasananya tuh benar-benar asri, bangunannya bangunan tua. Saya lupa apakah itu kayaknya gereja teman-teman. Jadi di Eropa sebenarnya mirip-mirip juga ya kayak di negara Islam ya. Jadi kalau namanya masjid itu bangunannya benar-benar indah dan dihiasi dengan pernak-pernik yang cantik. Dan juga halamannya juga asri biasanya. Jadi enak nongkrong di sini. Dan tidak lupa selalu ada toko jam sepanjang jalan di hampir di seluruh kota di Swiss ya, yang harganya cukup bombastis teman-teman. Bikin video iseng-iseng aja supaya bisa nunjukin kalian suasana Kota Basel selama masa karantina di gara-gara corona ya. Tapi mungkin kalian bakal dapat impresi yang lain karena kota sekarang cukup penuh teman-teman. Banyak orang di luar dan nanti akan saya tunjukin lagi gimana suasananya. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat tadi, suasana Kota Basel udah seperti hari-hari biasa sebenarnya. Udah banyak sekali orang-orang keluar di jalan, udah mulai menikmati matahari, dan mereka sudah mulai nggak takut dengan keberadaan virus ya. Tapi hal ini tentunya bukan sembarang aja orang-orang terus keluar dan pemerintah nggak peduli. Sebenarnya pemerintah Swiss sudah mulai melakukan opening ya, step by step. Jadi kayak misalnya tukang cukur sudah boleh beroperasi lagi, toko bunga udah mulai beroperasi lagi. Jadi step by step kita mau menuju kehidupan normal lagi di Swiss ya. Ya, jadi pembukaan secara bertahap ini bukan berarti dilakukan semena-mena oleh pemerintah Swiss, karena sebenarnya kalau kita melihat statistik corona di Swiss juga kurvanya udah mulai lebih baik ya dibandingkan di awal-awal waktu pandemi baru masuk. Jadi bukan berarti semua negara harus melakukan hal yang sama seperti Swiss, tapi ke Indonesia misalnya, kita belum tahu apakah Indonesia kondisinya sudah terkontrol, apakah jumlah penduduk yang baru terinfeksi sudah mulai berkurang. Dan kalau ini sudah terjadi, mungkin pemerintah juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang di Swiss ya. Tapi yang pasti hal yang sekarang diberlakukan di sini bukan berarti harus diberlakukan juga di Indonesia. Harus melihat parameter-parameter yang ada. Hey guys, Mari, why you use this cheap milk? Mari. Why you pay for milk, Mari? It's gratis from susu.
Oke, jadi update terbarunya kemarin aku dapat info dari tempat kerja, katanya 11 Mei kita harus sudah mulai masuk kantor lagi. Cuman kalau yang untuk bagianku mungkin bakal diundur lagi karena kita semua bisa kerja dari rumah kan ya. Tapi buat bagian-bagian yang lain itu udah harus masuk 11 Mei. Sebenarnya udah gimana, udah karena udah terbiasa kerja dari rumah jadi males juga kalau disuruh masuk kantor lagi. Yang paling menariknya lagi juga kalau kalian ngelihat di depan McDonald di sini atau di Burger King itu ngantrinya luar biasa ya. Panjang sekali ngantrinya biasanya dan selalu ada orang ngantri di situ dan kebanyakan sebenarnya remaja sih yang ngantri di situ ya. Jadi mungkin udah mereka banyak orang yang kangen dengan rasanya McDonald. Karena entah kenapa McDonald di sini nggak buka. Sebenarnya mereka boleh buka sih, take away itu tetap boleh buka. Cuman mereka mungkin kebijakan perusahaannya tetap menutup ya secara total. Tapi oleh karena itu ketika ini dibuka banyak sekali orang yang ngantri. Mantannya Simon. Siapa namanya yang anaknya Mbak Enda? Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu aja video singkat ini. Kalian udah lihat kan suasana kota Basel selama Corona ini. Sebenarnya ini udah di akhir Corona sih, jadi nggak fair ya. Awal-awalnya tetap sepi kok kota Basel. Tapi karena ini udah masuk akhir, jadi udah mulai banyak orang. Ya udah, stay at home masih di Indonesia ya sampai suasananya mereda. Dan sehat selalu, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.